Detektif Tina dapat telepon darurat dari museum lokal. Seseorang telah mencuri bros skarab eksklusif dari Mesir kuno. Pertama, Tina mengecek semua CCTV. Ini temuannya. Apa kamu bisa tahu pencurinya cuma dengan ngeliat kedua gambar ini? Kamu lihat cowok ini? Di gambar pertama dia megang gelas terbuka, tapi di gambar kedua gelasnya tertutup. Cowok itu ngumpetin bros curian di dalam gelasnya. Detektif Tina buru-buru ke TKP. Waktu bros itu hilang, pihak museum mengunci semua pengunjung di dalam museum. Tapi satpam nggak nemuin tersangka di antara pengunjung. Gimana dia bisa kabur? Bisa nebak? Perhatiin langit-langitnya. Lihat jejak sepatu di patung itu. Pencuri manjat patung ini dan kabur lewat jendela di plafon. Tina pergi ke atap buat nyari petunjuk. Apa kamu melihatnya? Pencuri ninggalin gelasnya di atap. Ada nama kedai kopi di gelas itu, Bright Cup. Tina bisa ngunjungin tempat ini dan ngecek rekaman CCTV-nya. Tina tiba di kedai kopi yang lokasinya dekat dengan museum. Sayangnya mereka nggak punya CCTV. Jadi Tina menanyai staf kedai kopi itu. Ellie, si barista bilang, "Sorry, aku nggak kenal dia. Aku cuma kerja di sini." Miko, sang manajer, bilang, "Wajahnya nggak asing, tapi aku nggak yakin pernah ketemu dia di mana." Dan Pri, si satpam bilang, "Maaf, saya belum pernah ketemu cowok itu. Percaya deh, saya gampang ingat wajah orang-orang." Tina tahu pasti, salah satu staf itu bohong. Kamu tahu siapa? Ellie, lihat iPad-nya. Ada panggilan masuk dari cowoknya. Lihat baik-baik foto kontaknya. Itu pencurinya. Berarti Ellie ikut bersekongkol dalam kejahatan ini. Tina bilang kepada Ellie, "Maaf, kita harus melanjutkan obrolan ini di kantor polisi." Tapi Ellie kabur lewat halaman belakang. Tina membuntutinya dan berakhir di lantai bawah tanah yang gelap. Tina tersesat dan menemukan 3 kurungan ini. Kurungan pertama tertutup api. Ada balok-balok es batu besar memenuhi kurungan kedua. Dan kurungan ketiga penuh kalajengking berbisa. Tina harus milih satu untuk kembali ke atas. Kamu bisa bantu milihin dia opsi paling aman? Kurungan berisi balok es. Dia bisa kedinginan, tapi ini tetap lebih aman dibanding 2 kurungan lain. Polisi menangkap Ellie dan membawanya ke kantor polisi. Selama interogasi, dia memberitahu Tina 4 fakta. Pertama, nama cowok itu Alex. Kedua, dia mantan pacarku. Kami udah nggak ada hubungannya lagi. Kami kuliah di kampus yang sama dan ketemu di kelas sejarah. Dan terakhir, aku nggak tahu kenapa dia nyuri bros konyol itu. Salah satu fakta itu tidak benar. Bisa kamu tebak yang mana? Fakta keempat. Lihat tato Ellie, gambarnya identik dengan bros yang dicuri. Dia pasti tahu sesuatu tentang barang yang dicuri itu. Ellie mengaku kalau pencuri itu mungkin ngumpet di sebuah kastel terbengkalai di luar kota. Tina pergi ngecek kastel itu. Tapi siapapun yang ingin sampai ke kastel harus ngelewatin labirin ruwet ini. Kamu tahu mana dari 4 jalan setapak ini yang bisa membawa Tina ke kastel itu? Jalan pertama mengarah ke kolam berisi buaya. Jalan ketiga nggak mengarah kemana-mana. Dan jalan keempat kembali ke titik awal. Jadi Tina harus milih jalan kedua. Tina masuk kastel dan ngeliat sebuah ruangan yang penuh dengan artefak kuno. Dia langsung tahu di mana pencuri itu. Apa kamu bisa ngeliat dia? Mumi ini megang ponsel. Alex kabur ke lantai bawah tanah, lalu Tina ngejar dia. Sayang, pintu di belakangnya menutup dan Tina terjebak.
Kamu bisa bantu dia mecahin kodenya untuk lolos. Kalender di pintu bertuliskan, "You force heaven to be empty." Kalau kamu baca kalimat itu lagi, kamu bakal dengar kode bilangan 7 digit dalam bahasa Inggris, U472BMT. Di ruang berikutnya, Tina kejebak di perangkap lain. Sebuah suara menyeramkan bilang, "Kalau kamu menekan tombol yang benar, kamu akan kulepaskan. Tapi kalau pilihanmu salah, kamu akan tinggal di sini selamanya. Kamu cuma punya satu peluang untuk lolos. Semoga berhasil." Tombol mana yang bisa membuka kuncinya? Udah bisa kamu tebak? Dia harus milih tombol hitam. Gambar di dinding ini adalah petunjuk. Pelangi memiliki semua warna kecuali hitam. Tina keluar dari jebakan dan masuk ke ruangan yang penuh perabot tua. Dia langsung ngeliat 3 detail aneh dari ruangan ini. Kalau kamu? Ada buku-buku di dalam perapian ini, tapi nggak kebakar. Lihat lukisan di dinding ini, wanita ini berkedip. Dan bayangan di cermin nggak cocok sama sekali dengan ruangan itu. Tina nemuin Alex di dekat pintu bawah tanah ini yang mengarah ke kota bawah tanah kuno. Alex menjelaskan bahwa bros karab itu nyembunyiin kunci rahasia. Tapi ada 4 kunci di pintu gerbang itu. Cowok itu cuma punya satu peluang buat milih yang benar. Kunci mana yang harus dipilih? Kunci keempat adalah satu-satunya yang pas banget dengan bros ini. Kedua orang itu membuka gerbang dan masuk ke kota kuno. Alex punya peta, jadi dia kabur buat nyari harta karun itu dan ninggalin Tina sendirian. Tina ngeliat sekeliling dan tampak ada 3 jalan yang mengarah ke utara, barat, dan timur. Tina nggak tahu harus kemana. Tiba-tiba dia melihat seorang wanita. Warga lokal selalu berkata jujur, tapi cuma mau menjawab satu pertanyaan dari orang asing. Tina harus nanya apa biar tahu arah yang benar? Dia harus bertanya, kalau arah yang benar bukan ke timur, apakah harusnya ke barat? Ini alasannya, ada 3 jawaban yang memungkinkan. 1. Ya, barat arah yang benar. 2. Enggak, timur arah yang benar. 3. Bukan keduanya, Tina harus pergi ke utara. Atau Tina bisa menanyakan nama wanita itu, lalu mengenalkan diri. Dengan begini, mereka bukan orang asing lagi, dan Tina bisa bertanya sebanyak yang dia butuhkan. Tina pergi ke utara dan akhirnya menemukan pintu masuk ke gua yang berisi harta karun. Tapi pintunya memakai kunci kombinasi. Kamu bisa bantu Tina memecahkan kodenya? Lihat angka-angka ini. Bilangan itu sesuai jumlah titik potong. Karena itu, dia harus menghitung jumlah titik di gambar terakhir. Dan tara, kode 4 digit itu terpecahkan. Di dalam gua, Tina bertemu naga. Naga itu bilang, "Kamu boleh masuk kalau bisa mecahin teka-tekiku. Aku berguna pas udara dingin, tapi kalau 2 huruf di tengah dibuang, aku jadi sejenis serangga. Apakah aku?" Udah ketebak? Jawabannya benar adalah selimut. Jika kita buang huruf ketiga dan keempat, maka akan jadi semut. Untuk nemuin harta karun itu, Tina harus ngelewatin labirin berbentuk lingkaran. Dia cuma punya waktu 10 detik buat milih jalan yang benar. Kamu bisa bantu dia? Ini jalan termudahnya. Tina nemuin 3 pintu di tengah labirin. Tiap pintu mengarah ke harta karun itu. Tapi masing-masing jalan juga ada bahayanya tersendiri. Jalan pertama penuh gas beracun. Ada ribuan kodok dan serangga di balik pintu kedua.
Hewan-hewan itu merayap-rayap di seluruh lantai dan dinding, dan singa yang lapar ada di balik pintu ketiga. Jalan mana yang harus dipilih Tina? Jalan kedua, meskipun serangga dan kodok menjijikan, hewan-hewan itu nggak berbahaya. Tina membawa harta karun itu dan beranjak pulang. Tiba-tiba dia bertemu Alex. Tina mutusin untuk ngakalin dia dan nawarin kesepakatan. Kalau kamu bisa mecahin teka-tekiku, kamu akan kukasih seluruh harta karun ini. Tapi kalau gagal, kamu nggak akan dapat apa-apa dan akan dijeblosin ke penjara. Ini teka-tekinya. Geser satu batang korek aja biar jerapah ini menghadap ke arah lain. Alex gagal mecahin teka-teki ini. Kalau kamu gimana? Ini jawaban benarnya. Gampang kan? Lihat ini, kayaknya Andi dalam bahaya, tapi dia nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi untunglah dia selamat, dan 2 menit kemudian dia sudah menikmati permen kapas. Bagaimana mungkin? Andi lagi di museum zoologi. Lihat baik-baik ya, harimau itu di balik kaca tebal dan gak bergerak sama sekali. Itu cuma patung, jadi Andi berdiri di sana dengan aman sekali. Polisi lagi ngejar penjahat yang baru aja merampok toko kecil di pinggiran kota. Mereka sudah cukup lama memburunya. Tapi tanpa diduga, kendaraan itu membelok dan berhasil menggulur waktu. Polisi membuntutinya dan semenit kemudian tiba di suatu pom bensin. Tapi di sana ada 2 mobil yang identik. Yang mana mobil penjahat itu? Yang ini, lihat tangki bensinnya di sebelah sini. Jadi mobil ini bukan mau isi bensin, melainkan cuma mau membaur. Max, seekor anjing imut, tinggal di hotel anjing, sementara tuannya berlibur ke Yunani. 2 minggu kemudian, ada 3 cowok datang menjemputnya, semua mengaku sebagai pemiliknya. Menurutmu, siapa pemiliknya yang asli? Pasti cowok ini. Lihat, dia mentato lengannya dengan nama Max. Coba lihat orang-orang di bioskop ini deh. Kebanyakan dari mereka adalah pasangan, tapi ada 2 pengunjung yang kembar, laki-laki dan perempuan. Kamu tahu nggak pasangan yang mana? Pasti 2 orang ini. Lihat, mereka punya helaian rambut putih yang serupa. Itu terlalu kebetulan kalau pasangan. Pak Yoyo didorong keluar dari pesawat oleh pesaing bisnisnya saat tak seorang pun melihatnya. Pak Yoyo mengalami luka-luka tapi selamat. Kok bisa ya? Coba pikirkan dari sudut pandang berbeda untuk dapat jawaban yang benar. Ketika itu terjadi, pesawat masih di landasan pacu. Oke, yuk kita jeda sejenak. Aku mau nunjukin emoji dan kamu harus nyari yang lain dari yang lain. Siap? Ini yang pertama. Gimana? Menurutku, yang ini lain dari yang lain. Soalnya yang lainnya kan warna biru. Oke, ini pertanyaan lain untukmu. Bisakah kamu temukan yang lain dari yang lain? Semuanya, kecuali yang ini nggak termasuk alat olahraga. Kalau yang di sini gimana? Ya, semuanya berhubungan sama pantai, kecuali yang ini nggak cocok. Oke, set terakhir untukmu. Bisa temukan yang lain dari yang lain? Ini semua benda sehari-hari, tapi yang ini kayaknya magic ya. Jadi, benda ini yang lain.
Bella dan Lulu saudara kembar. Tahun ini ulang tahun Bella jatuh di hari Jumat. Lulu merayakan ulang tahunnya 2 hari kemudian di hari Minggu. Tamu-tamu yang datang di kedua ulang tahun ini nggak percaya kalau ulang tahun si kembar berselang 2 hari. Tapi kedua gadis itu menunjukkan KTP mereka dan menjelaskan semuanya. Jadi bagaimana mungkin? Si kembar lahir di malam hari, Bella lahir pas sebelum tengah malam tanggal 28 Februari, dan Lulu lahir pas setelah tengah malam tanggal 1 Maret. Ini tahun kabisat dan tanggal 29 Februari ada di antara kedua tanggal itu. Yuyun tinggal di sebuah pertanian, di sana dia punya kuda, kelinci, dan ayam. Ini yang dia bilang tentang kudanya. Semua kudaku kecuali 2 warnanya hitam, semuanya kecuali yang 2 juga warna coklat, dan semua kecuali 2 warna putih. Berapa kuda Yuyun dan apa saja warnanya? Dia cuma punya 3 kuda, 1 hitam, 1 coklat, dan 1 putih. Alif, Alia, dan Harry adalah 3 bersahabat di kampus. Tapi setelah lulus, mereka tinggal di kota yang berlainan dan jarang ketemu. Karena itu, tahun ini mereka janjian untuk ketemuan dan berkemah. Dan mereka melakukannya. Di hari keberangkatan, mereka ada di rumah Alia untuk berkemas di menit-menit terakhir. Lihat benda-benda yang akan mereka bawa dan kasih tahu apa yang harus mereka tinggal. Sedikit petunjuk, coba berpikir di luar kebiasaan. Lihat, tenda, games, beras, lampu, semua kata ini terdiri dari 5 huruf. Tapi tempat duduk, 11 huruf. Mereka harus tinggalin barang ini di rumah. Akhirnya semua siap dan mereka berangkat. Dalam perjalanan, mereka harus melewati hutan yang sangat lebat. Orang bilang ada penyihir tinggal di sana dan dia bukan orang yang baik atau ramah. Tapi teman-teman kita nggak percaya rumor itu. Semua tahu sihir itu nggak ada. Tiba-tiba, sebuah dinding api menghalangi jalan mereka. Lihat barang-barang yang dibawa 3 sahabat itu dan cari akal apa yang bisa dipakai buat madamin api. Mereka bisa pakai ember ini buat ngambil air dari genangan itu. Tapi air nggak akan cukup buat madamin api sebesar itu. Selang ini tak berguna, nggak bisa disambungin ke apapun. 3 sahabat itu harus milih sekop ini dan tanah buat madamin api. Ketiga sahabat terus berjalan dan nggak lama hujan mulai turun. Mereka lihat sebuah gua dan berteduh di sana. Tapi begitu melangkah masuk, lubang di belakang mereka tertutup. Ada 3 terowongan dan salah satunya menuju kebebasan. Tapi terowongan pertama penuh buaya yang belum makan dalam 2 tahun. Di terowongan kedua, seekor singa yang udah kelaparan selama 2 minggu bersembunyi. Dan terowongan ketiga mengarah ke gurun merah panas. Terowongan mana yang harus dipilih 3 sahabat itu? Mereka harus menunggu gurun dingin di malam hari dan mengikuti terowongan ketiga. Adapun buaya, hewan ini bisa hidup tanpa makanan sampai 2 tahun. Singa juga bisa bertahan selama 2 minggu tanpa makan apapun. Perjalanan yang sangat aneh. Alif, Alia, dan Harry ninggalin gua itu. Dan mereka berada di hutan lagi. Tiba-tiba, 3 sahabat itu terjebak di tengah bencana alam. Tapi mana yang harus mereka pilih agar peluang selamat mereka lebih besar? Tornado, banjir, atau sambaran petir? Satu-satunya tempat yang bisa mereka jadikan semacam tempat bernaung adalah bukit tinggi di sebelah sana. Tapi tanah tinggi pas ada badai petir atau tornado adalah ide mengerikan. Ini berarti ketiga sahabat itu cuma bisa bertahan dalam banjir. Begitu mereka mendaki bukit, langit jadi bersih dan matahari bersinar lagi. Ketiga sahabat memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dengan segera, Alif, Alia, dan Harry melihat batu besar. Mereka nggak bisa mengitari rintangan ini. Tapi Harry melihat hal aneh. Apa itu? 2 pintu?
Lalu tiba-tiba dua penjaga muncul entah dari mana. Yang paling menakutkan, keduanya terbuat dari batu. Ketiga sahabat segera tahu kalau satu penjaga selalu bohong dan yang lain selalu jujur. Satu pintu aman untuk dibuka, dan di balik pintu lain ada bahaya mengerikan. Ketiga sahabat cuma bisa ngajuin satu pertanyaan ke satu penjaga buat mutusin pintu mana yang harus mereka lewati. Gimana harusnya pertanyaan itu? Jika aku nanya penjaga yang satunya pintu mana yang aman buat dibuka, dia akan bilang apa? Kedua penjaga akan nunjukin ke pintu yang nyembunyiin bahaya. Penjaga pembohong, sebab ya dia kan selalu bohong. Dan penjaga yang jujur, sebab itu yang akan dibilang penjaga pembohong. Jadi ketiga sahabat itu tinggal buka pintu yang satunya. Ada koridor panjang di balik pintu itu. Mereka segera melihat pintu lain, tapi buat membukanya mereka harus mecahin teka-teki. Bagian mana yang hilang di sini? Tombol mana yang harus mereka tekan? Yang ini, di deretan pertama, satu-satunya unsur yang hilang cuma segitiga ganda. Di baris kedua, nggak ada anak panah. Ketiga sahabat tiba di gua besar lain. Tiba-tiba mereka dengar bunyi keras. Tanah longsor. 1 menit kemudian, satu-satunya jalan keluar gua tertutup. Untung ada 3 terowongan menuju kebebasan. Tapi seekor, naga bernapas sapi menjaga terowongan pertama. Terowongan kedua penuh ratusan kaktus beracun yang tumbuh di sana. Duri-durinya tertutup zat yang sangat beracun. Dan di terowongan ketiga, 3 sahabat itu melihat mata merah serigala yang sangat kelaparan. Terowongan mana yang bisa membawa mereka ke keselamatan? Mereka harus milih terowongan berisi pohon kaktus. Setidaknya pohon-pohon itu nggak bergerak. Dan jika hati-hati, mereka bisa jalan di sela-sela kaktus tanpa nyentuh duri-durinya. Akhirnya bebas, atau belum ya? Seorang lelaki muncul di depan mereka. Dia berjubah hitam dan bertopeng. Kelihatannya dia marah. Kalian berhasil menghindari semua jebakan yang kupasang. Tapi coba lihat, apa kalian bisa bertahan dalam tantangan berikut? Tiba-tiba ketiganya tergantung terbalik di udara. Kaki mereka terikat. Di tanah, di bawah kepala Alif ada beberapa ular berbisa. Di bawah kepala Alia ada api berkobar. Dan di tanah, di bawah kepala Harry ada beberapa kalajengking. Gimana cara ketiga sahabat itu lolos? Tiba-tiba mulai hujan. Air hujan akan madamin api di bawah kepala Alia. Dan lihat, di ikat pinggang cewek ini terselip pisau. Dia bisa potong tali pengikat kakinya. Sekarang, setelah berada di tanah, dia bisa bantu Alif dan Harry. Ketiga sahabat itu keluar dari hutan secepat mungkin. Semua sudah gelap, tapi mereka nggak bisa menemukan jalan keluar. Tiba-tiba, Alia menjerit. Dia lihat seorang pria sembunyi di semak-semak sambil ngawasin mereka. Jangan khawatir, aku nggak akan melukai kalian. Aku justru bisa bantu kalian keluar dari hutan ini. Tapi kalian harus pecahin beberapa teka-teki. Ketiganya nggak punya pilihan kecuali setuju. Nah, kalau gitu bantu aku mecahin ini. Jika sekarang hujan di tengah malam, apa aku bisa berharap dalam 72 jam matahari akan bersinar cerah? Tidak, kata Alia. Dalam 72 jam, waktunya akan larut malam lagi. Lalu lelaki itu memungut 3 tongkat panjang dari tanah. Nah, aku harus bikin 3 tongkat ini jadi 4. Kalian bisa bantu? Harry segera tahu apa yang harus mereka lakukan. Diambilnya tongkat itu dari tanah dan dia taruh lagi di tanah kayak gini. Beres. Teka-teki berikut dari pria itu adalah ini. Ada kombinasi huruf S, D, T, E, L, E, T. Apa 3 huruf berikut dalam urutan ini?
Alif langsung menebak 3 huruf berikutnya harusnya D, S, S. Ini adalah huruf-huruf pertama angka 1 sampai 10. Lelaki itu belum mau nyerah. Ada sebuah jembatan yang panjangnya 1,6 km. Jembatan cuma bisa menahan beban 2.270 kg sekali jalan. Itulah persisnya bobot truk yang lagi menyeberanginya. Truk sampai di tengah jembatan dan berhenti. Tiba-tiba seekor burung kolibri hinggap di truk itu. Apa jembatan akan runtuh sekarang? Alif langsung tahu kalau ada tipu daya. Jembatan nggak akan patah karena truk udah memakai bensin untuk sampai ke tengah. Itu artinya bobot truk kurang dari 2.270 kg. Dan bobot burung kolibri nggak akan berpengaruh. Sekarang bantu aku memperoleh milikku, katanya. Di antara pepohonan, ketiga sahabat itu melihat sebuah kolam renang persegi. Pas di tengahnya ada pulau dengan peti harta karun. Ikan-ikan hiu lapar mengitari pulau itu. Jadi mustahil seseorang bisa berenang ke sana begitu saja. Jarak ke pulau 3 meter di tiap sisinya. Satu-satunya barang yang bisa dipakai 3 sahabat itu cuma 2 papan kayu, yang masing-masing panjangnya 2,7 meter. Gimana cara mereka sampai ke harta karun itu? Mereka harus naruh papan kayak gini, dan mereka dengan cepat sampai ke peti. Pria itu akhirnya puas, dia nunjukin 3 sahabat itu jalan keluar hutan. Tapi terus kemana mereka mau pergi? Mereka akan tersesat. Setelah berkeliaran sebentar, mereka lihat sebuah perempatan. Tapi petunjuk jalannya sudah runtuh. Alif memungutnya. Terbaca, ke hutan ajaib. Ke pesisir, ke kota Whiteberry. Gimana mereka tahu mana arah yang benar? Ya, 3 sahabat itu tahu pasti jalan ke hutan ajaib. Dengan begini, mereka bisa dirikan lagi papan petunjuk itu dan berpikir ke arah mana harus pergi. Sofia kuliah di jurusan seni rupa. Kali ini dia dapat tugas ngelukis gambar aneh. Di kanvasnya udah ada gambar rumah ijo, tapi masih ada rumah putih di dalam rumah ijo. Dan ada rumah merah di dalam rumah putih. Di dalam rumah merah juga ada banyak bintik hitam. Emangnya Sofia lagi ngelukis apa sih? Dia lagi ngelukis semangka. Jadi ada lapisan putih kecil di dalam kulit hijau, kemudian daging buahnya berwarna merah dan dipenuhi biji. Saat melewati lorong kampus, Sofia ketemu Putra teman sekelasnya. Rupanya di perut cowok itu ada noda cat merah. Karena kaget, Sofia nanya, "Bajumu kenapa, Putra?" Lalu Putra menjawab, "Ada anak usil yang nyelonong di belakangku pas aku mau masuk kelas. Terus dia nyipratin cat ke punggungku. Bukannya tanggung jawab, dia malah langsung ngilang." Sofia cuma membalas, "Halah, gak usah kebanyakan bohong." Kemudian pergi. Kenapa gitu? Noda cat Putra ada di perut, bukan di punggung. Jadi dia pasti cuma ngarang cerita. Sofia dan teman sekelasnya lagi praktek ngelukis, tapi salah satu dari mereka ternyata bukan mahasiswa seni rupa. Apa kamu bisa nebak orangnya? Gambar cowok ini kelihatan paling beda, tapi cewek ini lebih aneh lagi tuh. Dia ngantongin lencana polisi di sakunya. Mungkin dia Bu Polwan yang lagi nyamar. Sofia memasuki ruang auditorium, ketiga teman sekelasnya masih sibuk bikin karya. Julia lagi naik tangga untuk masang lukisan, Putra lagi bikin patung dari marmer, dan Nina lagi ngerekam Putra. Siapa yang posisinya paling berbahaya? Nina. Patung ini mulai retak dan serpihannya bisa aja menimpa Nina.
Sofia dan Putra mau bikin eksperimen setelah kuliah. Keduanya membawa ember identik berisi air yang jumlahnya sama. Tapi air di ember Sofia bersuhu 25 derajat Celcius, sedangkan air di ember Putra bersuhu 25 derajat Fahrenheit. Keduanya mulai ngejatuhin koin ke ember masing-masing dari ketinggian yang sama. Waktu jatuh, koin mereka juga sama. Tapi menurutmu, koin mana nih yang sampai di dasar ember terlebih dulu? Koin yang dijatuhin Sofia. Pada suhu 25 derajat Celcius, air masih berwujud cair. Sedangkan pada suhu 25 derajat Fahrenheit, wujudnya sudah menjadi es. Sofia lagi jalan-jalan di atas dermaga. Di situ dia ngelihat perahu bagus dan ingin melukisnya. Lalu dia bertanya ke dua orang yang berdiri di dekat dermaga. Ini perahu siapa ya? Apa aku boleh melukisnya? Kedua cowok itu ternyata menyukai Sofia dan mereka mau cari perhatian. Makanya mereka langsung berseru, "Itu perahuku!" Apa kamu bisa ngebantu Sofia nyari tahu pemilik aslinya? Di atas perahu ada jaket biru tuh. Warnanya sama persis kayak celana cowok di sebelah kanan ini. Jadi, dia pasti pemiliknya. Akhirnya Sofia selesai bikin lukisan yang indah. Dan si pemilik perahu ingin beli lukisannya. Dia ngasih sebuah kotak berisi batu permata. Semua batu ini berwarna biru kecuali 2 batu. Semua berwarna hijau kecuali 2 batu. Dan semua berwarna merah kecuali 2. Ada berapa batu permata di kotak ini? Si pemilik perahu ngasih Sofia 3 batu permata, jadi ada 1 batu permata berwarna biru, 1 hijau, dan satunya lagi merah. Hari ini Sofia main ke rumah Putra dan di sana dia disuguhi banyak apel yang kelihatan segar. Karena nggak bisa nolak, dia langsung ngambil 1 apel. Tapi setelah menggigit sedikit, dia malah nemu cacing di dalam daging buah. Putra langsung minta maaf, tapi Sofia malah bilang, "Nggak apa-apa, untung cepet ketahuan. Kalau enggak bakal lebih berabe." Kenapa Sofia bilang gitu ya? Dia bisa aja nemu cacing yang udah kegigit. Keesokan paginya, Sofia masuk kelas. Di situ Nina mengklaim kalau lukisan potret ini hasil karyanya. Sofia jadi sebel kan? Kemudian bilang, "Jangan ngasal deh, itu punyaku." Apa kamu bisa nebak pelukis aslinya? Nina menandatangani lukisan ini di pojok kanan bawah. Tapi coba deh lihat ke pojokan kiri bawah. Di situ ada bekas tulisan Sofia yang ketutup lapisan cat baru. Jadi lukisan ini emang punya Sofia. Sofia membawa lukisan terbarunya ke galeri seni untuk dijual. Si penjual lukisan bilang, "Maaf kak, kami cuma menjual lukisan antik yang umurnya minimal 300 tahun. Sofia langsung menjawab, "Dasar tukang bohong." Kemudian pergi. Emangnya kenapa? Amati lukisan ini deh, cewek elegan dari abad pertengahan ini punya mobil sport. Kakak Sofia, Miko, tinggal di desa dengan istrinya. Dia mau mengunjungi mereka di akhir pekan. Tapi minggu ini, istri Miko mual-mual. Miko pun segera menelepon Sofia untuk ngejelasin. "Maaf Sofia, kami belum bisa nerima tamu. Istriku lagi sakit dan kayaknya dia kena radang usus buntu." Lalu Sofia menjawab, "Mana mungkin? Orang 2 tahun lalu aku yang nemenin dia operasi kok." Saat didiagnosis, istri Miko ternyata memang menderita radang usus buntu. Apa kamu bisa mecahin misteri ini? Ternyata Miko udah nikah lagi dan Sofia lupa kalau kakaknya punya istri baru.
Saat mau jalan ke kelas, Sofia ngelihat Pak Wisnu, dosen seni rupanya, pingsan di lantai. Dia langsung membawanya ke rumah sakit. Menurut dokter, Pak Wisnu mengalami reaksi alergi parah. Tapi Pak Wisnu bilang dia belum makan apa-apa seharian. Sofia menginterogasi semua orang yang ada di sekitar Pak Wisnu di hari itu. Petugas kebersihan bilang, Pagi ini aku bersih-bersih kelas. Semua produk yang kupakai juga organik dan ramah alergi. Nina bilang, seharian aku ngelukis vas di dalam kelas, Pak Wisnu juga ngajar di situ kok. Tapi aku gak ngeliat dia makan sesuatu. Lalu Putra mengatakan, Pagi tadi aku ngelihat Pak Wisnu di perpus dan dia masih baik-baik aja. apa kamu bisa nyari tahu orang yang udah bikin Pak Wisnu alergi? Petugas kebersihan, meski dia memakai produk ramah alergi, dia memasukkan pensil ke dalam toples bersama penghapus cat saat ngebersihin meja Pak Wisnu. Siang harinya Pak Wisnu ngambil salah satu pensil beracun ini, ngegigit ujungnya, lalu jatuh sakit. Sofia masuk lagi ke kelas seni untuk nyiapin pameran. Dia berdiri di tengah tangga untuk masang poster di dinding. Dia naik 6 langkah, tapi tiba-tiba tangganya goyang dan membuatnya turun 10 langkah. Sofia minta tolong Putra untuk megangin tangga, kemudian naik 18 langkah lagi. Memangnya jumlah anak tangganya ada berapa sih? Oke, semisal anak tangga yang tengah disebut X, dari anak tangga tengah, Sofia naik 6 langkah, berarti X plus 6. Kemudian dia turun 10 langkah, maka posisinya sekarang jadi X minus 4. Setelah itu, Sofia naik 18 langkah lagi. Jadi dia ada di X plus 14 atau di anak tangga teratas. 14 anak tangga dari atas ditambah 14 anak tangga dari bawah ditambah anak tangga tengah sama dengan 29 anak tangga. Pameran seni Sofia berlangsung meriah, tamunya mencapai ratusan orang. Tapi tiba-tiba ada yang matiin aliran listrik ruangan selama beberapa detik. Dan saat lampunya nyala lagi, Sofia ngelihat patung termahal di situ udah hilang. Apa kamu bisa ngebantu dia nyariin pencurinya? Cewek cantik di sebelah kiri, tasnya kelihatan berat tuh dan udah pindah posisi lagi. 3 penjual karya seni menghampiri Sofia di tengah pameran. Mereka mau ngajakin Sofia berkolaborasi. Isabella nunjukin foto villa cantik di ponselnya sambil bilang, Kak, kamu harus datang ke galeri seniku di Italia ini. Semua biaya pengeluaranmu akan kutanggung. Sony berkata, Kak, aku mau beli 2 lukisanmu dong buat koleksi pribadi. Bisa bayar pakai cek nggak? Lalu Tina mengatakan, aku lagi nulis buku baru yang sebentar lagi mau rilis. Apa kamu mau jadi ilustratornya? Cuma satu dari semua kesepakatan ini yang benar-benar asli. Apa kamu bisa ngebantu Sofia nentuin pilihannya? Di background villa ini ada perbukitan Hollywood, itu sih bukan Italia. Jadi Isabella cuma bohong. Sedangkan Sony cuma pura-pura kaya dan dia lagi nyari kesempatan untuk nyuri ponsel Tina. Jadi kemungkinan dia juga penipu tuh. Nah, sebaiknya Sofia nerima tawaran Tina aja. Setelah mendapat gaji pertamanya, Sofia mau beli perhiasan sebagai self-reward. Maya, si pemilik toko, mengeluh, minggu ini banyak banget kasus pencurian di toko ini. Lalu Sofia nawarin dirinya untuk ngebantuin nyari pencurinya. Terlebih dulu, dia ngecek semua video di kamera CCTV. Dan akhirnya dia bisa ngelihat pelakunya. Apa kamu juga tahu? Cewek ini ngumpetin perhiasan di payungnya. Selamat datang di Festival Makanan. Ini Lilis, dia jualan minuman dingin. Lilis mengizinkan pembelinya menukar 1 botol minuman dengan 5 botol kosong. Philip membawa 77 botol kosong kepadanya yang dia kumpulkan dari pesta kemarin. Menurutmu bisa ditukar berapa botol 77 botol kosong itu?
Habs bisa dapat 19 botol baru. Pertama, dia menukarkan 75 botol kosong ke Lilis dan mendapat 15 botol baru. Nah, dia masih punya sisa 2 botol kosong. Pas 15 botol barunya kosong, dia juga bisa nukerin botol itu. Dengan begitu, dia akan dapat 3 botol lagi. Begitu habis, dia masih punya kesempatan untuk dapat 1 botol lagi sebab dia masih punya sisa 2 botol. Bobby jualan es krim mewah dengan diskon besar, karena itu dia punya aturan hanya 1 es krim untuk tiap pembeli. Es krim Bobby tinggal tersisa 2 rasa, vanila seharga 20.000 dan cherry 40.000. Lisa datang dan ngasih uang 40.000 ke Bobby, tanpa babi bu, Bobby ngasih dia es krim cherry. Berikutnya, Emmy ngasih dia 40.000. Tapi kali ini Bobby nanya, cherry atau vanila? Kenapa ya? Lisa punya beberapa uang 20 ribuan, itu tandanya dia ingin beli rasa cherry. Kalau mau beli es krim vanila, dia akan membayar dengan 1 lembar 20 ribuan aja. Sementara itu Emmy ngasih 2 lembar 20 ribuan, karena itu Bobby nggak bisa nebak berapa es krim yang dia mau. Jeffrey jualan sandwich, ada 4 rasa yang tersedia, tapi cuma 1 yang aman dikonsumsi. Kamu tahu yang mana? Ada seekor cacing mungil di dalam sandwich pertama. Sandwich ketiga ada Lego di dalamnya. Dan terlalu banyak lalat terbang di sekitar sandwich keempat. Jadi mungkin sandwich itu udah busuk. Tapi sandwich kedua kayaknya enak. Polisi menahan 3 wanita yang dicurigai telah mencuri uang di festival itu. Perhatikan mereka baik-baik ya. Apa kamu lihat orang yang berniat mau kabur? Cewek kedua nyimpen arsip di bawah syalnya. Mungkin dia yang berencana mau kabur. Festival makanan ini ngadain kompetisi pastry legendaris tiap tahun. Pemenang ke-14 dan 16-nya punya ayah yang sama, ibu mereka juga sama. Kedua pemenang lahir di hari dan jam yang sama, tapi mereka bukan kembar. Tak satu pun dari keduanya anak adopsi dan keduanya cewek. Kok bisa ya? Karena itu orang yang sama. Nah sekarang yuk kita lihat apa kamu kritikus makanan yang andal. Kira-kira ada hal aneh nggak dari kue-kue ini? Kue yang ini pencerminan masing-masing. Gimana dengan kue-kue lezat ini? Apa kamu lihat detail yang aneh? Kue ini kurang cherry. Bima dan Winda lagi kencan pertama di festival makanan itu. Mereka membeli pepaya segar yang lezat dari Pujasera untuk dinikmati. Pepaya itu manis dan segar. Masing-masing dari mereka makan 2 potong. 10 menit kemudian, Bima jatuh sakit. Winda melarikannya ke rumah sakit. Para dokter bilang pepayanya diracun. Bima dan Winda makan makanan yang sama dan juga minum minuman yang sama. Kok Winda bisa tetap sehat? Racunnya ada di bijinya. Winda membuangnya, sedangkan Bima memakan semuanya. Alex lagi ngamatin cewek yang lagi duduk, tapi Alex nggak bisa duduk di tempat cewek itu, walau setelah cewek itu berdiri dan pergi. Di mana cewek itu duduk? Cewek itu duduk di pangkuan Alex. Yuk kita lanjut ke kedai pizza. Apa kamu bisa mecahin urutan rumit ini? Tiap juring dalam lingkaran pizza baru bergerak 90 derajat searah jarum jam. Jadi jawaban ketiga yang benar. Ada 3 hal aneh di kedai kopi ini. Apa kamu melihatnya?
barista kiri semua bayangan di cermin ini terbalik. Dan terakhir, pelanggan ini nggak punya bayangan. Bu Widya adalah investor kunci festival ini. Malam itu salah satu tamu menemukan dia pingsan di halaman belakang lokasi festival. Detektif Joni tiba di TKP dan menginterogasi 5 rekan kerja Bu Widya, Bobi, Jamal, Sari, Sam, dan Bagas. Dia juga memeriksa sekeliling dan menemukan 3 catatan. Catatan pertama ada di ruang sampah, yang kedua di ruang antrian, dan yang ketiga ada di ruang make up. Semua catatan berisi pesan yang sama. Petunjuknya ada di tempat kamu menemukan catatan. Kamu bisa bantu Detektif Joni mecahin misteri ini? Sam penjahatnya. Yuk kita lihat semua ruangan itu. Jika kita ambil huruf pertama saja dari tiap ruangan, akan kita peroleh S, A, dan M. Gabung huruf-huruf itu dan kita akan memperoleh nama Sam. Diana membeli kue coklat dan dia menaruhnya di atas meja pujasera lalu pergi untuk membeli minuman. Waktu balik lagi, dia lihat kuenya nggak ada. Dia nanya 3 orang yang berdiri di dekat situ. Harry bilang, "Bukan aku pelakunya, aku lagi diet bebas gula." Bu Giri menjawab, "Aku alergi mbak, sampai sekarang udah 30 tahun aku nggak makan coklat." Ellie bilang, "Sorry, tadi pas aku datang ke sini meja kosong jadi aku pakai aja. Aku nggak ngelihat ada kue." Siapa yang bohong? Bu Giri bohong tentang alerginya. Saat itu juga dia lagi minum coklat panas tuh. Malam ini Miko berencana pergi ke bioskop bersama teman-temannya, Mia, Dani, dan Christine. Dia membeli sekotak popcorn besar di festival itu, lalu popcorn itu ditaruh di meja dan dia bilang ke semua orang, "Film akan mulai 15 menit lagi. Aku masih ada waktu untuk ke kamar kecil. Tunggu di sini dan jangan makan popcorn sampai film dimulai ya." Dalam beberapa menit, Miko kembali dan dia melihat popcornnya tinggal setengah. Mia bilang, "Itu ulah Christine." Dani menjawab, "Dia bohong." Dan Christine bilang, "Dani bohong. Apa kamu tahu siapa yang makan popcorn?" Dani, dia satu-satunya orang yang di pipinya ada remah popcorn. Sementara itu Yeni lagi minum teh sendirian di seberang pujasera. Tiba-tiba dia mendapat panggilan bisnis dan keluar untuk menjawabnya. Gelasnya dia tinggal di meja. Semenit kemudian, Yeni kembali dan menjadi sangat kesal. Ada orang yang minum teh di gelasnya sampai habis. Ada 3 orang yang berdiri di dekat meja itu. Apa kamu tahu siapa yang salah? Wanita yang di tengah. Dia ninggalin bekas lipstik ungunya di gelas tuh. Kamu bisa ngelihat orang kidal di antara 5 orang ini? Barista, dia memegang nampan dengan tangan kirinya dalam posisi stabil. Sementara itu, dia menyajikan minuman dengan tangan kanannya, jadi kemungkinan besar dia kidal. Marty lagi bikin minuman dari buah. Resepnya terdiri dari 90% cairan dan 10% campuran buah padat. Berat total campuran itu 20 kg. Setelah minuman dididihkan sebentar, Marty melihat minuman itu mulai menguap. Sekarang, minuman itu cuma mengandung 50% cairan dari berat totalnya. Berapa berat minuman itu sekarang? Awalnya cairan menduduki 90% campuran keseluruhan, yaitu 18 kilo. Dan berat bahan padatnya 2 kilo. Tadinya bahan padat menduduki 10% dan sekarang 50% dari berat seluruhnya. Tapi beratnya tetap 2 kilo karena cairan itu sekarang menduduki 50% bobotnya juga harus 2 kilogram. Jadi berat seluruh minuman buah Marty 4 kilogram.
Diana, Pras, dan Kiki sedang memasak pasta. Mereka mulai menjerang air di dalam 3 panci yang identik di saat yang sama. Tapi air Pras mendidih paling dulu. Apa kamu tahu alasannya? Dia satu-satunya orang yang pancinya ditutup. Terakhir yuk, kita lihat gudang makanan. Kamu melihat ada yang aneh? Kubis ini punya mata. Bobby dan Martha sudah pacaran lumayan lama. Malam ini, Bobby tiba di apartemennya dengan membawa cincin berlian karena mau melamar Martha. Tapi begitu masuk apartemen, Bobby sadar ada yang aneh. Ruang tamunya berantakan dan Martha gak ada di sana. Apa kamu melihat petunjuk yang bisa dipakai Bobby untuk menemukan pacarnya? Lihatlah ke cermin. Martha menulis pesan kode menggunakan lipstick. Ada cherry dan 5 angka. 19, 5, 12, 1, 9. Tapi apa artinya? Angka-angka ini mewakili urutan huruf abjad S, E, L, A, dan I. Selai. Jadi Bobby harus melihat ke dalam toples selai cherry. Bobby membuka toples itu dan menemukan petunjuk selanjutnya. Dia menemukan selembar kertas dengan gambar berikut ini. Bisakah kamu membantunya memecahkan kode ini? Tiap serangga punya jumlah kaki yang unik. Yang pertama 5, yang kedua 3, yang ketiga 8, dan seterusnya. Hasilnya adalah 10 digit nomor telepon yang harus Bobby hubungi. Bobby pun menelepon, tapi langsung ditutup. Tapi dia malah mendapat pesan dengan gambar emoji ini. Bisakah kamu menebak apa artinya? Coba ucapkan kata-kata ini dengan keras dalam bahasa Inggris. Dan hasilnya, won, oke, lock, t, rain. Atau, 1 o'clock train, kereta pukul 1. Bobby bergegas ke stasiun untuk naik kereta pukul 1. Kereta ini berangkat ke Paris. Di kasir cuma ada sisa 2 tiket. Untungnya, tiket ini diskon besar. Ada tiket kelas 1 seharga 3 juta rupiah, tapi diskon 20%. Dan ada tiket super mewah dengan kamar mandi pribadi seharga 6 juta rupiah. Bob bisa membeli tiket ini dengan diskon 60%. Bisakah kamu menebak tiket mana yang lebih baik untuk Bobby? Dengan diskon, kedua tiket ini punya harga yang sama, Rp2.400.000. Jadi Bobby harus membeli yang mewah dan menikmati kamar mandi pribadinya. Bobby naik kereta dan tertidur sebentar. Saat bangun, dia melihat seseorang sudah menaruh catatan di tangannya. Bobby berlari ke gerbong berikutnya dan melihat 3 penumpang di sana. Dia segera tahu siapa orang itu. Kalau kamu? Orang di sebelah kiri ini membaca bukunya secara terbalik. Kereta itu tiba di Paris, dan orang yang mencurigakan itu melarikan diri. Bobby mengikutinya ke ruang bawah tanah stasiun kereta. Pria itu menghilang, tapi Bobby malah tersesat. Dia berkeliaran sebentar dan melihat 3 lift ini dengan trapdoor di atapnya. Untuk melarikan diri dari ruang bawah tanah ini, dia harus memanjat keluar lewat salah satu pintu itu. Tapi ada satu masalah. Ada sesuatu di atas masing-masing lift. Api, batu berat, dan pipa air mengalir. Bisakah kamu membantu Bobby membuat pilihan yang tepat? Dia harus memilih lift ketiga, buka pintunya, dan tunggu airnya penuh. Kemudian, dia bisa memanjat keluar lewat pintu itu. Akhirnya, Bobby keluar dan menyadari dirinya berada di tengah Paris. Dia memeriksa sakunya dan menemukan catatan yang diberikan orang di kereta tadi. Tulisannya, jika tenang, aku dalam. Jika berteriak, aku tak dalam. Punya anak,
tapi tak punya ibu, punya tepi, tapi tak pernah menepi. Siapa aku? Bisakah kamu membantu Bobby memecahkan petunjuk selanjutnya? Jawaban yang benar adalah sungai. Jadi, Bobby harus berjalan ke arah sungai. Di tanggul, seorang badut pantomim mendekati Bobby dan berkata, "Ayo main game, aku akan memberimu petunjuk selanjutnya kalau kamu memecahkan teka-tekiku. Pierre mencukur janggut setiap hari, tapi tetap saja janggutnya masih panjang. Kok bisa?" Sudah bisa tebak? Pierre adalah tukang cukur. Pantomim itu menyerahkan kunci mobil ke Bobby dan menunjuk ke tempat parkir ini dengan 3 mobil identik. Bisakah kamu membantu Bobby menentukan mobil mana yang sesuai dengan kunci ini? Yang ini, jangan mencari petunjuk di kuncinya. Nama Bobby tertulis di sisi kiri jendela mobil ini. Bobby naik ke mobil, tapi tidak tahu harus kemana. Bisakah kamu menemukan petunjuk di dalam mobil? Ada gambar singa alias lion di tempat orang biasa menaruh navigator. Jadi Bobby harus pergi ke Lyon. Bobby pun pergi. Beberapa saat kemudian, dia melihat 3 orang yang ingin menebeng di pom bensin. Karena dia mengendarai mobil 2 kursi, Bobby cuma bisa mengantar 1 orang. Bisakah kamu memberitahu Bobby siapa yang harus dia pilih? Wanita cantik ini adalah penjahat yang melarikan diri. Lihat poster di dinding pom bensin ini. Itu wajahnya. Dan wanita tua yang tampak tidak berbahaya ini adalah manusia serigala. Lihat tangannya. Dia sudah mulai berubah karena ini bulan purnama. Meski orang ketiga terlihat seperti petinju, dia tetap pilihan paling aman. Bobby berhenti di desa yang indah untuk membeli makanan. Dia memesan makanan dan mau membayar. Tapi dompetnya hilang. Seorang pencuri mengambilnya dan melarikan diri. Bobby mengikutinya, tapi penjahat itu berlari terlalu cepat. Dia bersembunyi di salah satu dari 3 rumah ini. Bisakah kamu membantu Bobby mencari di mana pencuri itu bersembunyi? Tidak ada jejak di sekitar rumah pertama. Sudah lama tidak ada yang berjalan ke sana. Untuk rumah ketiga, ada terlalu banyak orang di dalamnya. Pencuri itu punya sepatu yang kece, tapi kotor sekali. Ingat jejak kaki yang dia tinggalkan di lantai kafe? Jejak yang sama mengarah ke rumah kedua. Bobby masuk ke sana dan bertemu si pencuri di dapur. Pencuri itu bilang, "Kalau kamu memecahkan teka-tekiku, dompetmu akan kukembalikan. Jadi dengarkan baik-baik. Aku punya 19 cangkir plastik dan semuanya kecuali 7 hilang. Berapa cangkir yang aku punya sekarang? Bisakah kamu membantu Bobby?" Ungkapan semuanya kecuali 7 hilang artinya semua muk hilang dan tersisa 7 cangkir. Jadi jawaban yang benar adalah 7. Bobby mendapatkan dompetnya kembali. Dia menemukan petunjuk ini di dalamnya dan segera pergi. Bisakah kamu menebak kemana dia harus pergi? Ke air mancur di alun-alun pusat di Lyon. Bobby berhenti karena dia harus ke kamar mandi. Dia memarkir mobilnya di tempat parkir dekat supermarket. Saat kembali, dia melihat kekacauan. Seseorang meninggalkan goresan di mobil. Bobby memutuskan untuk menginterogasi 3 orang yang berdiri di dekat sana. Yosua berkata, "Aku nggak lihat ada yang mencurigakan. Aku lagi belanja di supermarket pas semua ini terjadi." Bella bilang, "Maaf, aku lagi jalan-jalan dengan anjingku sambil merekam video buat media sosialku. Aku bahkan gak ngeliat ke tempat parkir." Dan Koko bilang, "Aku baru saja sampai untuk membeli susu. Aku harus buru-buru, istriku menunggu di rumah." Siapa yang berbohong?
Yosua, lihat tasnya. Ada sayuran yang mencuat dari sana. Kamu bisa menemukan sayuran yang sama di TKP. Akhirnya, Bobby sampai di tempat tujuan. Di dekat air mancur, dia melihat 3 musisi mengenakan topi dan kumis. Mereka bersiap untuk menggelar konser. Salah satu musisi ini palsu. Bisakah kamu mencari tahu yang mana? Musisi yang di tengah palsu, gak ada senar di gitarnya. Bobby menghampiri si musisi palsu. Ternyata itu pacarnya, Martha, yang sedang menyamar. Dia meminta Bobby memilih 3 kotak ini. Salah satu kotak ini berisi cincin. Ada pernyataan di tiap kotaknya, tapi hanya satu yang benar. Bisakah kamu membantu Bobby menemukan cincin itu? Jika cincinnya berada di kotak pertama, ada 2 pernyataan yang benar. Dan jika cincinnya ada di kotak ketiga, juga ada 2 pernyataan yang benar. Tapi kita cuma butuh 1 pernyataan benar. Jadi, cincin itu ada di kotak kedua. Bobby membuka kotak itu. Dia melihat cincin pertunangan yang indah. Martha bertanya, "Maukah kamu menikah denganku?" Bobby menjawab, "Ya, kalau kamu berhasil memecahkan teka-tekiku." Pertanyaan apa yang tidak pernah bisa dijawab dengan ya? Martha memberikan jawaban yang benar dan mereka bertunangan. Kalau kamu, bisakah kamu memecahkan misteri ini? Ada beberapa kemungkinan jawaban. Ini salah satunya. Apakah semua yang kamu ucapkan bohong?